Siti Nur Asia. Di sini saya mewakilkan kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang peramalan penjualan PT Unilever Indonesia Tbk dengan metode sederhana. Di sini saya ditemani oleh teman-teman saya, yaitu ada Adit Kamiswara, Bismi Khairi Muhammad, Muhammad Agam Sayadi, dan saya sendiri. Adapun pendahuluan dari PT Unilever, yaitu PT Unilever adalah perusahaan yang telah puluhan tahun membuat perlengkapan pribadi dan rumah tangga yang terkenal bergerak di berbagai bidang seperti makanan, minuman, kosmetik, deterjen, dan bidang lainnya. PT Unilever Indonesia Tbk ini sendiri pertama kali didirikan di benua Eropa bermula dari tahun 1855, di mana William Haskett Lever mendirikan pabrik sabunnya yang pertama Warrington, Inggris, dan diberi nama Lever Brothers Limited bergabung dengan perusahaan Virgin di Belanda. Dengan diberi nama Unilever Limited, kedua perusahaan tersebut bergabung karena mempunyai kepentingan yang sama terhadap bahan baku. PT Unilever Indonesia Tbk merupakan salah satu perusahaan manufaktur yang go publik dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sebagai perusahaan manufaktur terkemuka Indonesia, PT Unilever Indonesia merupakan perusahaan yang sangat berkembang dan banyak dikenal. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peramalan penjualan berdasarkan laporan keuangan triwulan menggunakan metode sederhana Knife Base pada PT Unilever Indonesia. Berdasarkan uraian di atas, peneliti memberikan judul dalam penelitian ini yaitu peramalan penjualan PT Unilever Indonesia Tbk dengan metode sederhana atau Knife Model. Adapun kajian teorinya yaitu peramalan deret waktu atau time series adalah serangkaian pengamatan terhadap suatu variabel yang diambil dari waktu ke waktu dicatat secara berurutan menurut urutan waktu. Teknik peramalan time series model yaitu metode peramalan melalui analisis suatu variabel yang akan diperkirakan dengan variabel waktu. Beberapa metode time series model seperti Weight Moving Average, ARIMA, SARIMA, Knife Model, Double Moving Average, Single Exponential Smoothing, Double Exponential Smoothing, dan Hot Water Exponential Smoothing. Knife Base merupakan pengaklasifikasian dengan metode probabilitas dan statistik yang dikemukakan oleh ilmuwan Inggris Thomas Bayes. Menurut Olson dan Downs 2008 menjelaskan Knife Base untuk setiap kelas keputusan menghitung probabilitas dengan syarat waktu bahwa kelas putusan adalah benar mengingat vektor informasi objek, dan dalam metode Knife Base ini merupakan salah satu yang sering digunakan dalam implementasi sistem pengambilan keputusan sistem pakar. Pada penerapan algoritma Knife Model ini akan ditetapkan untuk penentuan dalam peramalan laporan keuangan. Metode penelitian ini adalah teknik peramalan digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode deskriptif kuantitatif. Peramalan kuantitatif dapat dibuat ketika 3 kondisi terpenuhi, yaitu ketika data historis tersedia dan ini dapat dikualifikasi dalam bentuk data numerik, dan beberapa pola dari masa lalu dapat diharapkan berlanjut ke masa depan. Peramalan menggunakan metode kuantitatif menggunakan berbagai model matematika atau statistik dan data masa lalu atau variabel penyebab untuk memprediksi nilai masa depan. Ya, untuk pembahasan selanjutnya di sini ada hasil penelitian. Untuk hasil penelitiannya sendiri di sini ada tabel 1.1 data penjualan PT Unilever Indonesia Tbk pada tahun 2016 sampai dengan 2021. Untuk tahunnya sendiri ada 2016 yang pertama untuk kuartal 1, 2, 3, dan 4. Untuk data penjualan kuartal 1 adalah 9.988.220. Untuk kuartal kedua 20.745.536. Untuk kuartal ketiga 30.101.448. Untuk kuartal yang keempat ada 40.053.732. Sebuah terjadi peningkatan dari kuartal 1 sampai kuartal keempat di tahun 2016 ini. Dan tentunya bervariasi setiap tahunnya, angka tersebut memiliki kenaikan dari tahun 2017, 2018, 2019, dan 2020. Dan terjadi juga di 2021, yaitu untuk kuartal pertama 10.282.521. Kuartal kedua 20.176.770. Untuk kuartal ketiga 30.029.530. Untuk kuartalnya keempat 39.545.959.
Dapat disimpulkan dalam tabel di atas menjelaskan tentang pendapatan penjualan per triwulan pada tahun 2016 sampai 2021. Pada setiap per tahunnya terjadi naik turunnya peningkatan penjualan dalam waktu per tahunnya. Mungkin cukup sekian, akan dilanjutkan dari teman saya. Jadi untuk hasil penelitian selanjutnya, tabel di samping menunjukkan hasil perhitungan peramalan penjualan dengan menggunakan naif metode. Setelah melakukan analisa, dapat disimpulkan bahwa prediksi menggunakan metode stasioner dianggap tepat karena nilai error yang dihasilkan terbilang cukup kecil. Untuk di tabel, contohnya pada tahun 2016, kuartal 1 itu ada 1, 2, 3, 4 dan 1 penjualan dengan angka 9988.220. Di 2016 kuartal 1 nomor 2 dengan angka penjualan 20745536 dengan ramalan dari data stasioner hasilnya 9988.220. Di sini ada beberapa contoh tahun terakhir dari 2016 sampai 2021. Untuk hasilnya, hasil penjualan itu ada di angka 626474531. Sedangkan jumlah dari tahun 2016 sampai 2021 dari ramalan dari data stasioner dengan angkanya adalah 586928572. Dapat disimpulkan dalam penelitian ini, yaitu dengan menggunakan naif model, bahwa metode naif model atau metode stasioner dianggap tepat untuk menentukan peramalan penjualan, karena nilai yang dihasilkan terbilang cukup kecil. Dan dalam metode ini pula, kita peneliti menjadi tahu bagaimana perkembangan penjualan pada PT Unilever Indonesia, Tbk.